Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di Windra Channel. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan dan meluluskan kita dalam ujian. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan bahas kisi-kisi nomor 71 sampai 72. Kalau di kisi-kisi ini adalah nomor terakhir untuk bidang profesional ya teman-teman. Untuk bidang khusus PAI, Pendidikan Agama Islam, ini adalah soal terakhir. Setelah ini nomor 73 sampai dengan 120 itu adalah soal-soalnya berkaitan dengan pedagogik. Oke teman-teman, kita di kisi-kisi 71 sampai 72 ini kita akan bahas terkait hadis tentang anak yatim dan ta'akidul kitab. Pada hadis terdapat ayat Al-Quran. Kita lanjut. Di kisi-kisi nomor 71, yaitu hadis tentang menanggung beban atau biaya hidup anak yatim. Di sini lebih kepada hukumnya ya teman-teman. Hadis tentang anak yatim itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmidzi. An Sahla bin Sa'din an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa qala bi asbu'aihi sababati wal wusta. Rawahu Bukhari wa Tirmidzi. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim akan berada di surga seperti ini. Rasulullah bersabda demikian dengan sambil merekatkan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis Bukhari dan Tirmidzi. Hadis tentang menanggung beban hidup anak yatim yaitu dari Sahal bin Sa'ad, hadis di atas ya. Yang dimaksud dengan kafilul yatim adalah orang yang mengurus keperluan anak yatim dan mendidiknya, memelihara, membiayai kebutuhannya, dan mendidiknya, mengatur kemaslahatannya. Hadis tentang hukum menanggung beban biaya hidup anak yatim. Jadi di sini hukumnya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan membesarkan anak yatim adalah ahli waris orang tuanya yang meninggal, hingga dia dapat menjalani hidup secara mandiri. Mereka tidak boleh menganiaya, menindas, mengkhianati, dan berbuat zalim terhadap harta kepunyaan mereka. Maka apabila ahli waris tidak mampu memeliharanya karena kemiskinan dan ketidakmampuan, maka wajiblah bagi orang yang mampu dan berupaya memberikan bantuan dan memelihara mereka. Sekiranya golongan yang kaya dan mampu mengabaikannya, maka yang bertanggung jawab terhadap anak yatim adalah seluruh masyarakat. Memelihara anak yatim dalam rumah sendiri adalah sebaik-baik amal yang dituntut oleh Islam, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, rumah-rumah yang dicintai di sisi Allah ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak-anak yatim yang dimuliakan. Jadi di sini hukumnya wajib ya teman-teman. Kewajiban itu pertama adalah kepada ahli waris orang tua yang meninggal. Kemudian bila tidak ada ahli waris atau ahli warisnya tidak mampu, itu menjadi kewajiban orang-orang yang mampu atau orang-orang yang kaya. Kemudian bila orang-orang yang mampu ini tidak ada yang mau bertanggung jawab atas anak yatim, maka yang bertanggung jawab adalah seluruh masyarakat. Kemudian kisi nomor 72 itu adalah tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran ya. Itu ada 3. Yang pertama itu sebagai bayan at-takrir, mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan. Seperti contoh kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu dalam Quran Surat Al-Hajj, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 dipertegas oleh hadis Nabi tentang rukun Islam. Bayan at-tafsir menjelaskan, menafsirkan, merinci ayat-ayat Al-Quran. Contoh, Allah mewajibkan sholat 5 waktu tetapi tidak dijelaskan secara detail tentang cara-cara pelaksanaannya, syarat-syaratnya, rukun, sunnah, dan yang membatalkannya. Tata cara sholat kemudian dijelaskan di dalam hadis. Bayan at-tashri' menetapkan atau mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Masalah siwak yang tidak terungkap secara detail dalam Al-Quran tetapi disunahkan oleh Nabi SAW. Fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran, makna takkid Alkitab dalam kajian ulumul hadis. Yang dimaksud fungsi hadis sebagai bayan takrir adalah posisi hadis sebagai penguat takkid al-isbat, keterangan Al-Quran.
bayan at-takrir, posisi hadis sebagai penguat takrir atau takkid. Nah, jadi istilah takkid Alkitab itu adalah dari takrir ya teman-teman. Keterangan Al-Quran artinya hadis menjelaskan apa yang sudah dijelaskan Al-Quran, seperti hadis tentang sholat, zakat, puasa, dan haji. Begitu juga hadis-hadis tentang kepedulian terhadap anak yatim yang sudah diuraikan di atas menjadi penguat terhadap ayat-ayat Al-Quran yang membahas hal yang sama. Jadi fungsi hadis di takkid Alkitab itu adalah lebih kepada penguat ya. Contoh soalnya nomor 7 dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim akan berada di surga seperti ini. Rasulullah bersabda demikian dengan sambil merekatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Dalam hadis tersebut yang dimaksud kata kafil yatim adalah sebagai berikut kecuali. Berarti ya bukan ya teman-teman ya, bukan itu adalah orang yang hanya membesarkan anak yatim secara fisik. Sementara yang masuk dalam kafil yatim itu adalah orang yang mengurus keperluan anak yatim dan yang mendidiknya, memelihara, membiayai kebutuhannya dan mendidiknya, mengatur kemaslahatannya. Kemudian nomor berikutnya, yang dimaksud fungsi hadis sebagai bayan takrir adalah C. Posisi hadis sebagai penguat takkid, isbat, keterangan Al-Quran. Oke teman-teman, bahasan kita tentang PPG PAI profesional dari nomor 1 sampai dengan nomor 72 itu sudah selesai ya. Teman-teman bisa menyimak di playlist untuk video-videonya dari nomor 1 sampai 72. Nanti insya Allah PowerPoint file PPT-nya atau file PDF-nya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi untuk linknya ya. Dan untuk buat tambahan ya teman-teman, informasi tambahan. Ini saya juga sebenarnya baru tahu, ternyata untuk soal-soal kisi-kisi PPG PAI itu Kemenak sudah mengeluarkan modul-modul ya teman-teman. Dan setelah saya cek, itu beberapa dari kisi-kisi, hampir semuanya itu ada bahasannya di modul-modul ini. Sayangnya saya tahu modul-modul ini baru teman-teman. Kalau saja tahunya dari kemarin, mungkin bahasan saya akan lebih fokus ya. Jadi teman-teman bisa membaca modul-modul ini sebagai penguatan dari materi-materi yang sudah teman-teman pelajari. Materi-materi dari modul ini insya Allah sangat recommended untuk soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi. Ini benar-benar teman-teman, misalkan di kisi-kisi itu nomor 71 sampai 72 itu kan tentang hadis. Nah, teman-teman bisa membuka modul tentang hadis. Itu insya Allah di situ ada jawabannya. Dan teman-teman bila nanti di bahasan-bahasan soal saya yang nomor-nomor sebelumnya itu mungkin tidak sesuai dengan modul, mohon maaf ya teman-teman, karena benar-benar saya baru membuka modul ini tuh hari terakhir di mana saya membahas tentang PPG PAI profesional. Jadi saya sarankan dan ini sangat recommended teman-teman untuk belajar persiapan PPG nanti. Oke, dan selain itu di laman ini tidak hanya ada PAI secara profesional ya, tapi juga ada PPG secara pedagogik. Jadi untuk yang nomor 73 sampai dengan 120, nanti teman-teman bisa cross-check kisi-kisinya dengan materi yang ada di modul ini ya. Insya Allah sesuai. Dan untuk linknya dari laman Cendekia ini, nanti insya Allah saya cantumkan di link deskripsi saya cantumkan di kolom deskripsi linknya, atau juga nanti bisa saya kirim di grup Telegram ya. Oke teman-teman, terima kasih. Alhamdulillah bahasan untuk kisi-kisi nomor 1 sampai dengan nomor 72 yang fokus kepada pembahasan profesional, PAI secara profesional sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam proses belajar dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita dalam proses belajar ataupun dalam proses tes nanti ya teman-teman. Semoga semuanya lulus dengan hasil yang terbaik dan bisa lulus di pendidikan PPG nanti. Amin ya rabbal alamin.
Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.